warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah formulir pendaftaran uji kompetensi atas nama Kitri Nur Indahsari dari Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo. Satu-satu senyum itu perlu, dua-dua sapa pada mitra, tiga-tiga salam jangan lupa, 1, 2, 3 semangat sukses surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kitri Nur Indahsari, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 dari Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo. Saya mengajar di SD Negeri 2 Maribaya, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Purbalingga. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan video pembelajaran pada kelas 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya? Semuanya sehat? Iya, ya, alhamdulillah. Ini kelas 4 sudah masuk semuanya ya? Nah, udah masuk semuanya. Nih, sehat alhamdulillah. Nah, untuk memulai pembelajaran, kita berdoa dulu ya. Teman-teman, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Ya, terima kasih Mbak Wafik yang sudah memimpin berdoa. Semoga pembelajaran kali ini berjalan lancar. Nah, agar kita tambah semangat, nah kita nyanyi dulu ya lagu Garuda Pancasila. Patriot proklamasi sedia berkorban untuk Pancasila dan negara adil bersama pribadi bangsa. Ayo maju, ayo maju. Sudah ya, kita sudah menyanyi lagu Garuda Pancasila. Nanti kalian harus lebih cinta kepada tanah air. Nah, kalian juga harus semangat dalam belajar ya agar tercapai cita-citanya. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang macam-macam dari sumber daya alam. Ayo, coba diingat-ingat apa saja. Ayo. Daya alam yang tidak dapat diperbarui dan dapat diperbarui. Iya, pintar sekali. Coba yang dapat diperbarui apa? Contohnya ada air, iya. Apalagi? Tanah. Belajar ya tema 9 kayanya negeriku. Subtema 3 pelestarian kekayaan sumber daya alam di Indonesia. Pembelajaran 1 ya. Nah, ini tujuan pembelajaran ya. Nanti diharapkan kalian dapat menyimpulkan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan manusia. Nah, yang kedua, diharapkan kalian bisa menganalisis dampak perubahan lingkungan yang disebabkan oleh manusia terhadap keseimbangan ekosistem. Religius, nasionalis, mandiri, ya, gotong royong, integritas, ya. Gambar tentang apa ya? Penebangan pohon secara liar. Banjir. Iya, penebangan pohon secara liar. Iya. Terus yang sampingnya tentang Banjir. Ayo, pohon ya secara sembarangan akan mengakibatkan
bencana banjir. Lah, di situ ya hutan mempunyai banyak sekali manfaat ya. Nah, salah satunya itu manfaat dari hutan mencegah terjadinya bencana alam ya, seperti banjir dan juga tanah longsor. Sebagai tempat tinggal dari makhluk hidup ya, ada hewan dan juga tumbuhan di sana banyak sekali. Selain itu hutan juga mempunyai manfaat sebagai paru-paru dunia ya, menghasilkan oksigen terbesar. Nah, kita dalam memanfaatkan sumber daya alam harus diimbangi dengan kewajiban kita menjaga sumber daya alam tersebut ya. Paham ya anak-anak ya? Nah, sekarang kalian perhatikan ya, ada video tentang pemanfaatan sumber daya alam. Oke. Nah, kalian perhatikan. Hujan kebanjiran seperti ini, Pak. Dulu, waktu hutan di seberang desa itu masih subur, gak pernah kita kebanjiran seperti ini. Iya, Bu. Nah sekarang, setiap musim hujan kebanjiran. Bagaimana nggak banjir, Bu? Lah, sekarang hutannya itu gundul. Orang-orang yang nggak bertanggung jawab itu menebang pohon seenaknya sendiri. Lah giliran banjir begini kan warga desa di sekitar sini yang susah. Banyak bangunan yang rusak, jalan kampung juga rusak. Ayah, emang nggak boleh ya kita ambil kayu di hutan? Bu guru bilang hutan itu boleh kita ambil kayunya. Bisa untuk membuat meja, kursi, lemari, untuk menambah penghasilan warga ya. Adik-adik, apakah kalian punya pertanyaan yang sama seperti Yoga? Apakah kita boleh memanfaatkan hasil hutan? Jawabannya tentu saja boleh. Sumber daya alam yang berupa hutan dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat. Adik-adik, pemanfaatan hasil hutan kayu hanya dapat dilakukan pada hutan produksi, baik itu hutan alam maupun hutan tanaman. Tahukah adik-adik, apa itu hutan produksi? Hutan produksi adalah kawasan hutan yang dimanfaatkan untuk memproduksi hasil hutan. Kegiatan pemanfaatan hasil hutan berupa kayu hanya dapat dilakukan jika memiliki izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu atau IUPHHK. Masyarakat berhak untuk memanfaatkan sumber daya alam hutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hak memanfaatkan sumber daya alam hutan harus diimbangi dengan melaksanakan kewajiban untuk melestarikan hutan ya adik-adik. Berhak menebang pohon-pohon di hutan, tapi juga berkewajiban menjaga kelestariannya. Adik-adik sudah tahu belum? Apa saja sih kewajiban dalam pemanfaatan sumber daya alam hutan? Kewajiban dalam pemanfaatan sumber daya alam hutan, misalnya, melakukan reboisasi, yaitu penanaman kembali hutan yang gundul. Nah itu atau ya, tandus. kita berwajiban melakukan reboisasi. Yang kedua, tebang pilih. Menebang pohon yang sudah siap dimanfaatkan dan membiarkan pohon-pohon yang masih muda. Melakukan tebang tanam. Ketika menebang pohon, kemudian diikuti dengan menanam pohon di tempat yang sama. Pemanfaatan sumber daya hutan yang memperhatikan keseimbangan antara hak dan kewajiban akan berdampak positif bagi masyarakat. Selain dimanfaatkan untuk bahan kerajinan kayu dan hutan juga bermanfaat untuk mencegah erosi atau banjir. Menjadi penyedia air, apa yang akan terjadi jika hak memanfaatkan hutan tidak diimbangi dengan pelaksanaan kewajiban melestarikannya? Ya, benar. Pemanfaatan sumber daya alam hutan yang tidak memperhatikan keseimbangan antara hak dan kewajiban akan berdampak negatif
Bahkan hewan-hewan di hutan kehilangan tempat tinggal. Harus berkewajiban menjaga hutan, reboisasi dengan tebang pilih, ya. Nah, sekarang Bu Guru ada teks tentang pemanfaatan alam oleh manusia. Kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhannya seringkali menyebabkan kerusakan. Manusia memanfaatkan seluruh sumber alam, baik biotik dan biotik hidup, secara berlebihan tanpa memikirkan akibatnya. Manusia memanfaatkan lingkungan abiotik, yaitu tanah, dengan melakukan penggalian bahan cair yang berguna untuk kebutuhan. Contohnya batu bara, emas, perak, nikel, timah, dan bauksit. Ya, terima kasih. Nah, paragraf kedua, ayo Mas Alif, silahkan dibaca. Manusia memanfaat Ya, hadap ke sini, bacanya hadap ke sini. Nah, lingkungan abiotik, yaitu tanah, dengan melakukan penggalian untuk mendapatkan bahan tambang yang berguna untuk berbagai keperluan. Batu bara adalah salah satunya. Selain itu, berbagai jenis bahan logam mulia bernilai tinggi pun ditambang. Emas dan perak merupakan salah satu bahan tambang logam mulia yang paling banyak dicari karena nilainya tinggi. Bahan tambang lain yang diambil dari bagian dalam lapisan nikel, timah, dan bauksit. ya pintar. Beberapa jenis tumbuhan menjadi sumber makanan manusia. Rumah tangga, ditanam dan budidaya. Cendana mempunyai aroma yang dan diberi banyak orang untuk perbuatan minyak wangi, hiasan kipas, dan figura. Iya, pintar sekali. Bacanya sudah lancar ya. Nah, jadi lingkungan itu ada abiotik dan lingkungan biotik ya. Manusia memanfaatkan lingkungan abiotik. Nah, contohnya itu tanah dengan cara penggalian, tanahnya digali. Nah, untuk mendapatkan hasil tambang ya. Contohnya ada batu bara, emas, perak, nikel ya. Nah, terus untuk lingkungan abiotik, nah hampir semua tumbuhan, nah ya, tumbuhan dan hewan itu termasuk lingkungan biotik ya. Hewan, nah dibudidayakan, contohnya hewan apa saja? Kambing, Iya, kambing, terus apa lagi? Sampai lama sekali ya, sampai berapa puluh tahun, nah sampai menjadi tua, nah kemudian ditebang, nah ditebang ya pohonnya, nah yang sudah tua menjadi log batangan. Nah ini lalu diangkut ke pabrik ini ya, gambarnya nih diangkut ke pabrik ini, ada mobil ya, nah diangkut ke pabrik. Nah di pabrik di sana didiamkan beberapa bulan untuk menjaga kelembabannya ya. Kemudian dikupas kulitnya dan dipotong menjadi ukuran lebih kecil ya. Dimasukkan pada tangki raksasa. Nah, di sana dimasukkan tangki raksasa ini ya, pohonnya tadi ya, batangnya. Nah, dimasukkan menjadi bubur kertas. Nah, bubur kertas airnya itu dikeluarkan menjadi serat selulosa. Nah, jadinya seperti ini ya, kertas nih digulung. Nah, kemudian dipotong menjadi lembaran kecil-kecil. Nah, ini siap dikirim keluar pabrik ini ya. Nah, ini 40 kg kertas ini. Sama saja nih satu pohon ya. Nah itu, jadi kita harus menghemat penggunaan dari kertas ya. Nah jangan boros, nulis sedikit salah langsung dibuang ya. Karena itu butuh proses yang sangat lama untuk membuat kertas. Harus hemat ya. Anak-anak itu ada di lingkungan sekitar ya. Contohnya lingkungan sebagai tempat tinggal kita ya. Nah kegiatan yang dilakukan manusia itu berdampak pada lingkungan ya. Nah, manusia itu seringkali memanfaatkan lingkungan sekitar ya, tadi ya sudah diceritakan. Nah, tetapi dalam penggunaannya, nah seimbang ya, tidak boleh berlebihan. Kalau berlebihan
berlebihan akan menimbulkan perubahan pada lingkungan. Nah, coba nih bentuk-bentuk perubahan lingkungan. Coba kalian perhatikan. Ayo, ada 2 faktor ya, faktor dari alam dan faktor dari manusia. Ini coba perhatikan. Yuk, suaranya diaktifkan. Sudah terlihat gambarnya? Lihat, sudah. Gambar apa? Faktor dari alam Gempa ini? bumi, Gempa bumi. Terus yang bawah apa? gunung meletus, kebakaran hutan, Nah, terus yang kedua, penggunaan bahan kimia, penduduk, ada perburuan liar, ada perusahaan terumbu karang. Nah, jadi untuk perubahan lingkungan ya ada 2 faktor, dari manusia dan faktor dari alam. Nah, sekarang kita jelaskan. lahan pertanian, pemukiman, serta mengambil kayu dari hutan sebagai bahan dalam pembuatan perlengkapan rumah tangga. Iya, sudah ya. Itu jadi hutan. Nah, kayunya. Nah, itu ya dimanfaatkan untuk perlengkapan rumah tangga ya. Terus dibuka secara liar untuk lahan pertanian, untuk pemukiman, gitu. Yang mencemari lingkungan karena menutupi permukaan perairan. Contoh lainnya penggunaan pestisida berlebihan untuk Memberantas hama tanaman. iya, jadi ini menggunakan bahan kimia berlebihan. Ya, ini juga bisa merusak lingkungan. Lingkungan menjadi tercemar. Contoh kamu kalau nyuci itu ya, deterjennya dibuang ke sungai, sungainya jadi tercemar. Ya, ikan-ikan yang ada di sungai sulit bernafas karena sudah tercemar, nih. Nah, akan mati. Terus pestisida berlebihan, contohnya itu kalau petani, nah menyemprot tuh, nah itu akan juga merusak lingkungan, ya, paham ya. Nah, kemudian yang ketiga, ini eksploitasi sumber daya laut, ya, coba. Kobaran minyak kegiatan ini menyebabkan pencemaran apabila terjadi kebocoran sehingga Menyebabkan minyak laut. Iya, itu. Jadi eksploitasi sumber daya laut. Nah, kalau terjadi kebocoran akan tercemar lautnya ya, ikan-ikan yang ada di laut akan mati, akan susah bernafas, oke. Nah, ini juga termasuk tindakan manusia yang merusak lingkungan. Terus, Namun pembakaran tersebut menyebabkan polusi udara. lingkungan menjadi tercemar ya, perubahan lingkungan ya. Terus yang terakhir ini perburuan liar, ya. Nah, manusia biasanya melakukan perburuan tujuannya tertentu ya, ada yang diambil gadingnya, kulitnya maupun bulunya ya. Perburuan ini mengakibatkan kelangkaan hewan dan tumbuhan. Jika tidak dihentikan akan menyebabkan kepunahan ya, akibatnya keseimbangan ekosistem dan daur hidup hewan akan terganggu. PD2, kalian membuat peta pikiran. Nah, dampak perubahan bentuk energi di lingkungan yang disebabkan oleh manusia terhadap keseimbangan lingkungan ini ya. Nah, arti penting lingkungan. Nah, nanti kalian tuliskan. Nah, kegiatan yang bisa berdampak pada lingkungan. Nah, ini ya. Terus apa saja yang merusak ekosistem lingkungan ini ya, nanti kalian kerjakan, ada di Google Classroom ya. Nah, selanjutnya tentang wawancara. Nah, wawancara itu merupakan kegiatan tanya jawab secara lisan untuk memperoleh informasi ya, anak-anak ya. Nah, bentuk informasi yang diperoleh, nah dinyatakan dalam tulisan atau laporan. Biasanya itu ada laporan wawancara ya. Unsur pewawancara. Nah, ada pewawancara, yaitu orang yang mencari informasi yang berkedudukan sebagai penanya ya. Yang kedua, narasumber atau orang yang diwawancarai. Nah, narasumbernya siapa, pewawancaranya siapa, terus daftar pertanyaannya kalian tulis, nggih.
informasi yang disampaikan oleh narasumber juga kalian tulis. Kalian siap nggih? Diperhatikan. Nah, disiapkan alat tulisnya. Yuk, buku. Nah, disiapkan nggih. Nanti ada video. Kalian membuat laporan wawancara ya. Nah, nah dari LKPD 1, 2 dan 3 kalian kerjakan. Tadi sudah ditulis ya tentang wawancaranya? Udah, yuk Mbak Wafik. Saya RPPT. Daftar pertanyaan, apa saja jenis sumber daya alam? Sumber daya alam bisa diperbarui. Mengapa sumber daya alam harus dilestarikan? Karena kalau tidak dilestarikan, kita tidak bisa menikmati di kemudian hari. Siapa yang bertanggung jawab terhadap kelestarian lingkungan sekitar? Semua berperan aktif menjaga lingkungan. Mengapa harus menjaga kelangsungan daya alam untuk kelangsungan hidup kita nanti? Sumber daya alam bisa diperbaharui dan tidak bisa diperbarui. Mengapa sumber daya alam harus dilestarikan? Kalau tidak dilestarikan, siapa yang bertanggung jawab terhadap pelestarian di lingkungan sekitar? Semua berperan aktif menjaga lingkungan. Melestarikan wajib membatasi. membatasi pemanfaatan sumber daya alam tersebut. Kali ya, anak-anakku semuanya pintar-pintar. Nah, udah bisa semuanya ya? Paham semuanya? Ada pertanyaan? Nah, dari lingkungan abiotik, ini ya, contohnya tanah, ya, digali, ya, untuk mendapatkan bahan tambang ya, seperti emas, perak, batu bara. Untuk lingkungan biotik, contohnya hewan dan juga tumbuhan, ya. Terus untuk bentuk perubahan lingkungan, nah, faktor dari alam apa saja? Ya, gempa bumi. Terus faktor dari manusia apa saja? Perpindahan, iya, perpindahan penduduk, kemudian perpuluhan liar, ya, penggunaan kendaraan, juga keterampilan ya. Linknya sudah Bu Guru kirimkan di Google Classroom. Nah, yang ada di chat, diklik, yuk coba. Yuk semangat, klik yang titik 3, okay. Nah Wafik, Sahrul, Alif ini sudah 4 anak, ayo, Arbah. Ayo semangat yuk anak-anakku, yuk mengerjakan tugasnya, ya semangat. Ya, Mas Alif sementara yang memimpin. Ini Mas Alif sudah betul ya menjawab pertanyaannya. Ayo, disusul oleh Mbak Wafik. Nah, Mbak Wafik tuh betul menjawab. Yuk, lanjut. Ya, Arbah, ya, terus. Ya, semangat. Iya, Mbak Wafik masih memimpin. Ya, nomor 1 ya. Iya, Mas Alif langsung naik pada dudukan pertama nih, pada peringkat pertama ya. Disusul oleh Mbak Wafik. Nah, ayo yang lain semangat. Semangat. Nah, semangat G, dikerjakan. Kedudukan masih dipimpin Mas Alif.
Mbak Wafik, Sahrul, Askana Wabika, Fai, Saif, Arya, Arba. Nah, ya ini Mbak Askana Wabika, ya langsung naik. Nah, pada peringkat kedua, ayo yang lain semangat. Oh ini Askana Wabika dan Mbak Wafik ya. Nah, berturut-turut. Nah, iya, Mbak Wafik langsung naik pada peringkat kedua. Yo, Mas Alif masih menduduki di peringkat pertama, peringkat ketiga. Ayo yang lain semangat. Itu dipimpin oleh Mas Alif. Nah, disusul oleh Askana Wabika, ya. Kemudian Mbak Wafik. Masih dipimpin oleh Mbak Wafik. Kedua Mas Alif. Yang ketiga Mbak AA. Ya, Mas Alif masih belum selesai sepertinya. Mas Fai, Arya, dan juga Arba. Ayo. Ya. Nah, selamat ya. Pertama Mbak Wafik. Nah, kedua Mas Alif, yang ketiga Mbak AA. Ya, kita beri tepuk tangan, beri aplaus kepada mereka. Ya, tepuk tangan. Ketemu pisan ojo suwe ora jangan keluar suwe ora ketemu pisan. Masuk ke Google Classroom, gitu, tugas-tugasnya dikerjakan gitu dari LKPD 1, 2, dan 3. Teman-teman, marilah kita berdoa bersama-sama. Kita mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih ya Mbak Wafik yang sudah memimpin berdoa. Oke. Tetap rajin belajar, oke, semangat ya, tugas-tugasnya dikerjakan. Oke. Sekian dari Guru. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.